Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku jemaat Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dengan tema bertobat dan berbuah. Saudaraku, kita mungkin pernah mendengar tentang peristiwa-peristiwa tragis seperti bencana alam, kecelakaan, atau kematian mendadak yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Atas peristiwa seperti itu, ada banyak pendapat atau penilaian yang diberikan, mulai dari ungkapan keprihatinan sampai kritik dan tuduhan yang sifatnya menghakimi. Misalnya menghubungkan penderitaan atau kemalangan dengan dosa, yaitu orang yang mengalami kemalangan adalah orang yang banyak dosanya, atau apa yang menimpanya adalah akibat dari dosanya. Hal serupa juga pernah terjadi pada zaman Tuhan Yesus, seperti yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ada suatu kejadian tragis yang terjadi sehingga menimbulkan reaksi dan pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat pada waktu itu. Namun, alih-alih membahas mengapa tragedi itu terjadi, Tuhan Yesus justru mengarahkan perhatian mereka kepada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu pertobatan. Saudaraku, pada waktu itu ada berita tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus saat mempersembahkan korban di pelataran Bait Allah, dan kejadian 18 orang yang mati tertimpa menara di Siloam dan terkubur di tengah-tengah reruntuhannya. Orang-orang mungkin berpikir bahwa mereka yang mati itu lebih berdosa daripada yang lain. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa penderitaan mereka bukan karena dosa yang lebih besar dibandingkan orang lain. Namun, Ia memperingatkan bahwa tanpa pertobatan semua orang akan binasa. Hal ini berarti bahwa tragedi bukan selalu hukuman langsung dari Tuhan, tetapi seharusnya menjadi peringatan bagi semua orang untuk bertobat. Bertobat berarti perubahan pikiran dan hati yang mengarah pada perubahan tindakan. Saudaraku, selanjutnya Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pemilik kebun ingin menebangnya setelah 3 tahun tanpa hasil, tetapi pengurus kebun meminta waktu tambahan 1 tahun untuk merawatnya agar bisa berbuah. Hal ini berarti bahwa Tuhan memang sabar terhadap kehidupan manusia yang tidak bertobat, tetapi ada batas waktu bagi manusia untuk bertobat sebelum penghakiman tiba. Bertobat tidak hanya meninggalkan dosa, tetapi harus diikuti dengan kehidupan yang berbuah. Saudaraku, minggu-minggu sengsara saat ini menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk merenungkan kasih Tuhan, bertobat dan hidup berbuah baginya sebelum kesempatan berlalu. Beberapa hal yang dapat menjadi perenungan kita saat ini adalah: yang pertama, jangan cepat menghakimi orang yang mengalami penderitaan atau kemalangan, seolah-olah itu terjadi akibat dosa mereka. Meskipun kita tidak mengalami kemalangan, tetapi setiap kita harus memeriksa diri dan bertobat, karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Artinya, bagaimana berbalik dari dosa dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, jika kita benar-benar bertobat, hidup kita harus berbuah dan menghasilkan buah yang nyata dalam tindakan. Berbuah berarti menghasilkan buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan dan penguasaan diri, seperti terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan, karena jika kita tidak menghasilkan buah, maka akan ada konsekuensinya, dan kesempatan yang diberikan tidak selamanya ada. Yang ketiga, penderitaan dan kematian Kristus adalah pertobatan yang membawa keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Kristus menderita dan mati bukan hanya untuk memberi kita keselamatan, tetapi juga agar kita hidup menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Seperti pohon ara yang berbuah untuk hidup dalam iman yang nyata melalui kasih, ketaatan, dan pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.